Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wiwis Tanana, NIM 19930150 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Tujuan sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Untuk dapat berguna, informasi harus didukung oleh 3 pilar, yaitu yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan, yang kedua, tepat waktu, dan yang ketiga, tepat nilainya atau akurat. Sistem informasi memiliki komponen berupa subsistem yang merupakan elemen-elemen yang lebih kecil yang membentuk sistem informasi tersebut. Yang pertama, input, yaitu sekumpulan data yang akan kita olah menjadi sebuah informasi yang nantinya akan kita sajikan bagi masyarakat. Yang kedua, proses, yaitu suatu kegiatan di mana kita mengolah seluruh data yang ada untuk menghasilkan suatu informasi. Yang ketiga, output, yaitu informasi-informasi yang dapat dengan mudah diperoleh, dimengerti, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada komponen fisik dalam sistem informasi. Yang pertama, perangkat keras komputer, seperti CPU, storage, perangkat input atau output, terminal untuk interaksi, dan media komunikasi data. Yang kedua, perangkat lunak komputer, seperti perangkat lunak sistem, misalnya sistem operasi dan utility-nya, perangkat lunak umum aplikasi, misalnya bahasa pemrograman, dan perangkat lunak aplikasi, misalnya aplikasi akuntansi. Yang ketiga, basis data, yaitu penyimpanan data pada media penyimpan komputer. Yang keempat, prosedur, yaitu langkah-langkah penggunaan sistem. Yang kelima, personil, yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluaran, dan melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem informasi. Yang pertama, transaction processing system, yaitu menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian untuk menjalankan bisnis seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua, management information system, untuk mengelola organisasi secara efektif dalam suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi terpadu bagi pihak manajemen. Yang ketiga, decision support system, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat adalah Office Automation System, yaitu penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima adalah Executive Support System, untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Yang keenam, Expert System, yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli. Manfaat sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja
kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya perusahaan.